Shalom umat Tuhan, jemaat Tuhan, kembali lagi jumpa dengan saya. Hari ini kita akan mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan, renungan yang singkat, namun semoga memberkati Anda dalam sebuah ilustrasi. Ilustrasi hari ini berkisah tentang sebuah batu. Jadi pada suatu hari ada seorang penjual, seorang pedagang batu, berjualan keliling-keliling dari satu kota ke kota lainnya untuk memperjualkan batu-batunya yang dia buat jadi batu yang indah, yang bagus. Suatu kali dalam perjalanannya menuju kota A, tiba-tiba dalam perjalanannya ada sebuah batu yang sebenarnya kelihatannya tidak menarik, tidak ada bentuk apa-apa. Namun batu ini mampu menarik perhatian penjual batu ini. Lalu penjual batu ini memungutnya dari pinggir jalan. Batu ini sebenarnya kelihatan biasa saja, tidak ada apa-apanya, kasar seperti biasanya, tidak berbentuk. Namun penjual batu ini ambil lalu disimpan dalam sakunya. Setelah itu dia mulai melanjutkan perjalanan. Dia mulai melanjutkan perjalanan. Setelah agak jauh sedikit, dia merasa lelah, dia merasa capek. Lalu dia duduk di bawah sebuah pohon beristirahat. Sambil beristirahat, tiba-tiba dia teringat bahwa tadi dia ada memungut sebuah batu. Lalu dia keluarkan batu dari sakunya, lalu dia mulai memoles. Karena dia seorang penjual batu, dia mulai memoles batu ini. Dia memoles agak lama sehingga batu ini menjadi batu yang sudah mulai mengkilat, tidak terlalu kasar seperti tadi awalnya yang dia pungut di pinggir jalan. Setelah dia poles, sudah kelihatan sedikit mengkilat, dia simpan kembali batu itu dalam saku dan melanjutkannya perjalanan ke kota A untuk menjual batu-batunya. Dalam perjalanan ini, lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu yang mengkilat, yang berkilauan ada di pinggir jalan juga. Setelah dia mendekati, ternyata ada sebuah mutiara yang indah, yang sangat bagus, yang mengkilat. Lalu dia memilih memungut mutiara itu, lalu disimpannya lagi dalam sakunya. Setelah itu dia mulai melanjutkan perjalanannya ke kota A untuk menjual batu-batunya. Lalu setelah dijual, dia pulang. Keesokan harinya dia ingin berjualan lagi ke kota yang lain, ke kota B misalnya. Lalu tidak lupa dia membawa kedua barang yang kemarin dipungutnya, yaitu batu dan mutiara ini. Dalam perjalanannya seperti biasa, karena sudah lumayan jauh, dia beristirahat. Dalam keadaan istirahat itu dia mulai memoles batunya kembali, memoles dia sampai batu itu kelihatan bagus, sudah mulai cantik, sudah mulai mengkilat, tidak kelihatan kasar lagi, sudah mulai berbentuk. Dia melakukan itu setiap harinya ketika dia pergi ke kota-kota lain untuk berjualan batu-batunya. Suatu hari batu ini mengeluh. Tidak lupa tuannya membawa kedua barang ini, batu dan juga mutiara, namun di tempat yang berbeda. Batu sebelah saku sebelah kanan dan mutiara saku sebelah kiri. Lalu batu ini mengeluh. Dia bilang begini, Tuan saya sangat baik, dia sudah mau memungut saya dari pinggir jalan. Saya yang awalnya tidak memiliki bentuk apa-apa, jelek, buruk rupanya, namun dia mau memungut saya, dia memoles saya. Sekarang saya menjadi indah, saya menjadi bagus. Namun saya merasa kesepian setiap harinya. Ketika Tuan berjualan ke kota-kota, saya selalu sendiri berada dalam saku ini. Tanpa disadari batu ini, tuannya mendengar keluh kesahnya. Lalu suatu kali ketika Tuan ini ingin pergi berjualan batu-batunya dari kota ke kota, dia memindahkan mutiara dari saku sebelah kiri ini ke saku sebelah kanan tempat batu ini berada. Lalu batu ini sangat senang karena dia memiliki teman yang sangat cantik, sangat indah mutiara ini. Dia senang ketika tuannya pergi berjualan ke kota-kota, dia tidak merasa sendiri lagi. Dia ada teman ketika tuannya pergi, ketika pulang. Setiap hari dia sangat senang. Namun suatu hari tuannya mengambil kembali mutiara ini, meletakkannya kembali di saku sebelah kiri, di tempat semula mutiara ini ditaruh tuannya ketika dipungut di pinggir jalan. Lalu batu ini sangat sedih, dia mulai mengeluh lagi. Kenapa Tuan mengambil mutiara ini dari saya? Saya sudah senang, sudah memiliki teman, saya tidak sendiri lagi. Saya memiliki teman yang sangat cantik, sangat indah. Kenapa Tuan mengambilnya dari saya? Lalu tuannya ini berkata kepada batu, mutiara ini milik saya, kamu juga milik saya. Terserah saya mau mengambilnya atau saya mau menyimpannya, menjual, membuang, itu adalah hak saya. Saya dulu juga memungut kamu dari pinggir jalan, belum ada apa-apanya, namun saya memoles kamu, saya simpan kamu. Awalnya kamu sendiri, namun ketika saya berjalan, saya menemukan mutiara itu. Lalu suatu hari saya mendengar keluh kesahmu, akhirnya saya memberikan mutiara ini untuk menemani kamu. Namun sekarang kalau saya ambil mutiara itu kembali, disimpan kembali, itu hak saya. Kamu tidak punya hak apa-apa untuk melarang saya, untuk memisahkan kamu dengan mutiara ini. Lalu batu ini terdiam, dia tersadar bahwa memang itu hak tuannya, terserah hak
tuannya mau berbuat apa. Hanya dia cukup sadar kalau dulu tuannya juga mau memungut dia ketika dia tidak ada apa-apanya. Jadi sepatutnya dia tidak boleh mengeluh. Nah teman-teman, mungkin ilustrasi ini kelihatan bodoh, masa sebuah batu bisa berbicara kepada seorang manusia. Namun ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik dari kisah ini adalah batu ini gambaran kita sebagai manusia. Tuannya itu gambaran Tuhan, pemilik hidup kita. Ketika kita dulu masih hidup dalam dosa, hidup dalam kekacauan, masih hidup dalam pesta pora, minum mabuk, isap rokok, dalam perjudian, seks bebas, kita manusia hina yang tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, tidak harganya. Bahkan dunia memandang kita sebelah mata, dunia memandang kita remeh, memandang kita jelek. Kita hanya orang-orang biasa di pinggir jalan yang tidak diperhatikan oleh orang-orang. Namun Tuhan dengan kasih-Nya, Dia mau memilih kita, Dia mau mengangkat kita. Kita yang dulunya tidak berharga, tidak bernilai, kita yang dulunya jahat, namun dengan kasih Tuhan Dia mau memilih kita. Dia tidak pandang kita rupanya jelek, sifat jelek, karakter buruk. Tuhan mau terima kita apa adanya. Bahkan dengan kasih-Nya Dia mau memoles kita menjadi indah, menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang berharga. Nah itu gambaran dalam hidup kita teman-teman. Seharusnya kita bersyukur. Dan mutiara itu gambaran berkat dalam hidup kita. Dulu ketika kita belum ada apa-apanya, kita baru dipulihkan Tuhan, kita baru diangkat Tuhan. Kelihatannya kita senang karena hidup kita dipulihkan. Lalu karena kita sudah mulai hidup di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, kemana saja kita mau mengikut Tuhan, lalu Tuhan mulai memberikan kita berkat. Mutiara yang tadi dalam hidup kita. Berkat bicara tentang banyak hal, tentang uang, materi, tentang kesehatan, keluarga, pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik. Semua itu adalah merupakan berkat dari Tuhan. Dan itu haknya Tuhan, kapan Tuhan mau memberikan. Namun kapan juga Tuhan mau mengambil, semuanya itu hak Tuhan. Kita tidak punya hak apa-apa, kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika hal-hal itu diambil kembali dari kehidupan kita, keluarga kita, papa, mama kita, saudara, kakak, adik, orang-orang tersayang, terkasih dalam hidup kita, suami, istri, pacar, teman, sahabat. Kapan saja Tuhan bisa ambil dari hidup kita. Namun pertanyaannya, ketika Tuhan berikan Anda berkat itu, Anda bersyukur atau tidak? Dan apakah Anda masih bersyukur ketika Tuhan mengambil hal-hal itu kembali dari hidup Anda? Tuhan ambil kembali. Apakah Anda masih mau bersyukur? Atau justru Anda kembali meninggalkan Tuhan? Anda mau kembali, Anda seolah-olah mengeluh, lebih baik saya hidup saja kembali di pinggir jalan itu. Betapa tidak tahu berterima kasihnya kita, karena Tuhan dulu pernah mengangkat hidup kita. Kita yang awalnya jelek, direndahkan manusia, namun Tuhan mau mengangkat kita. Namun hanya karena berkat itu diambil dari hidup kita, kita menjadi kecewa, kita menjadi marah dengan Tuhan. Seharusnya kita bersyukur, kita tidak ada apa-apanya, namun karena kasih-Nya Dia mau mengangkat kita. Kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas. Ketika Tuhan sudah mengangkat engkau dari pinggir jalan tadi, memungut engkau, memulihkan, mengangkat kembali derajat hidupmu, berarti ada sebuah rancangan Tuhan yang terbaik, ada sebuah rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan mau genapi dalam hidupmu. Namun pertanyaannya, apakah engkau siap untuk menerima rancangan itu dalam hidupmu? Jangankan rancangan itu baru berkat sedikit saja Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepadamu, lalu Tuhan mengambil itu kembali saja, engkau sudah kecewa. Bagaimana sesuatu yang lebih besar, masa depan yang indah, masa depan yang diberkati Tuhan mau berikan, kalau hal-hal sepele saja Tuhan ambil dari hidupmu, engkau sudah mulai putus asa, engkau sudah mulai kecewa dari Tuhan. Teman-teman, saya mau bilang, kita dipandang Tuhan berharga, kita diangkat Tuhan, kita hidup dipulihkan Tuhan. Karena itu jangan pernah mengeluh apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kelihatannya sekarang tidak ada apa-apa, tidak ada berkat, namun percayalah, rancangan Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Ketika Dia mau pilih kamu, Dia mau mengangkat kamu, berarti ada sesuatu rancangan yang besar, masa depan yang indah Dia mau sediakan bagi Anda. Karena itu tetaplah hidup di dalam Tuhan, syukuri apa yang ada, bersyukur karena Tuhan masih mau memilih kamu, mengangkat hidup kamu. Kiranya renungan ini, ilustrasi ini memberkati Anda dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.